Yang kita cintai tapi orang itu tidak cinta sama kita, lebih baik mundur atau maju? Oke, bentar. Bener gak sih, Mbak, kalau hubungan yang paling menyenangkan itu saat awal-awal kenal, setelahnya menyakitkan? Aku jawabnya ini. Mencintai seseorang yang kita cintai, tapi orang itu tidak cinta sama kita, lebih baik mundur atau maju? Kalau aku ya, kalau misalnya kita mencintai seseorang, dimana cinta itu bertepuk sebelah tangan, orang itu nggak cinta juga sama kita, selama kita ngerasa baik-baik aja, mencintai tanpa dibalas, dan itu membuat kita bahagia, kenapa kita harus mundur? Maksudnya di sini tuh ya udah nggak ngerugiin juga kan, nggak ada yang salah dengan cinta gitu loh. Cinta tuh nggak ada yang salah adalah kalau misalnya orang yang kita cinta itu udah ada yang punya, terus kita berusaha untuk memiliki, itu salah. Tapi kalau misalnya kita mencintai seseorang yang sudah ada yang punya, tapi kita nggak berusaha untuk memilikinya, cuma sekedar menikmati perasaan aja, ya sah-sah aja sih menurut aku. Dan dengan kayak gitu kita ngerasa bahagia, hidup kita ngerasa lebih berwarna, ya why not gitu loh. Gitu. Lanjut. Bener gak sih Mbak kalau hubungan yang paling menyenangkan itu saat awal? Ini jadinya kayak curhat-curhatan gitu ya. Vivi comot lagi, tapi lumayan sih emang pertanyaan kamu ya. Bener gak sih Mbak kalau hubungan yang paling menyenangkan itu saat awal-awal kenal, setelahnya menyakitkan? Ini nih yang sering terjadi di rumah tangga orang-orang yang aku kenal juga. Jadi awalnya manis, awalnya ini gini, lama-lama udah nikah bertahun-tahun, tiba-tiba berubah, sikapnya udah dingin, bla 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 bla. Ya, jangan keburu menyalahkan pasangan kita dulu. Kita harus introspeksi dulu, karena kalau misalnya cuma satu orang yang berusaha memperbaiki keadaan, itu nggak akan bisa. Jadi harus dua-duanya gitu. Misalnya nih ya, berdasarkan pengalaman orang-orang yang aku tahu, hubungannya udah nggak romantis, udah nggak harmonis, udah jauh, udah kayak sendiri-sendiri, tapi nggak bisa pisah, nggak bisa putus, bla bla. Kebanyakan yang nggak bisa pisah karena udah nikah ya. Ya kalau misalnya kepengen mempertahankan, ya harus diperbaikin. Kalau misalnya satu sama lain kepengen bertahan, ya harus diperbaikin dari segi apapun itu, dari komunikasi, dari semuanya. Kebanyakan tuh kayak yang aku tahu tuh ya, si cewek suka nyalain cowoknya suka main kesana kesini, nggak pernah pulang, temenan sama ini itu, ceweknya nggak tahu. Menurut aku salah sih. Tapi ketika aku cari tahu dari segi cowoknya, ini misalnya apa cemburu atau kayak apa nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh misalnya gitu, si cowok ini keluar main-main sama temennya nggak boleh sama si ceweknya. Ini yang konteksnya udah rumah tangga ya, sama istrinya nggak boleh gitu kan. Harusnya istri ini ngelarang harusnya si cewek ini kalau mau ngelarang cowoknya, ya harus ada sesuatu gitu loh. Apa sih yang menyenangkan di rumah gitu, ngerti gak sih maksudnya? Kayak misalnya nih ya, dua-duanya tuh misalnya kalau ketemu tuh misalnya main HP masing-masing atau di kehidupannya sendiri-sendiri, nggak saling ngobrol, nggak bercanda, nggak apa, ya nggak salah pasanganmu kalau pasanganmu lebih memilih untuk ngabisin waktu di luar gitu, menurut aku. Jadi dalam sebuah hubungan itu menurut aku kalau misalnya ada sesuatu yang udah berubah atau ada hal yang menurut kamu udah nggak kayak dulu, sekarang udah beda gini harus introspeksi dua-duanya. Apa yang membuat pasanganmu berubah? Karena kamunya kah, atau memang karena pasanganmu aja yang breng gitu? Jadi harus introspeksi diri sih, jangan ngerasa pasanganmu selalu salah dan kamu selalu benar. Kalau kayak gitu ya nggak bakalan ada
abisnya bakal bermasalah terus gitu gitu. Next, tips dong buat orang jomblo jelek tapi levelnya udah ketinggian. Ya ampun, ini maksudnya apa? Kalau diajak jalan sama orang yang nggak dikenal gimana menurut kakak? Lah, ini gimana ceritanya? Diajak jalan sama orang yang nggak dikenal, gimana menurut kakak? Kalau aku sekarang atau orang-orang adekku atau keluargaku siapapun itu misal diajak jalan sama orang yang nggak dikenal, ya pasti aku larang lah. Ngapain nggak kenal terus jalan bareng gitu loh? Kecuali emang sebelumnya ada perkenalan dulu. Intinya harus ngerti dulu baru bisa jalan bareng gitu loh. Kalau misalnya nggak kenal nggak apa terus tiba-tiba jalan bareng, ya kalau orang yang ngajak jalan itu orang baik-baik. Nah kalau kamu diculik gimana? Tapi kalau emang kepaksa ngebet banget harus mau, ya paling nggak jangan sendiri, harus ada temennya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, temen kamu bisa nge-cover kamu gitu loh. Oke, next. Kalau aku kangen mau ngawalin ngechat tapi malu, gimana solusinya mbak? Aduh gimana ya? Kenapa harus malu gitu? Kalau misalnya kangen ya kangen aja, gak usah malu. Ya masih berhubungan dengan mantan, bolehkah saya cemas? Nih, dia masih berhubungan sama mantan, bolehkah saya cemas? Dia pacar kamu atau bukan? Dia pasangan kamu atau bukan? Kalau misalnya dia pacar kamu atau intinya dia pasangan kamu, sebelum kalian membuat sebuah ikatan tuh harus ada yang dibicarain gitu loh. Misalnya kamu nggak suka pasangan kamu tuh komunikasi sama mantannya, sebelum kalian menjalin sebuah hubungan, kalian tuh harus terbuka satu sama lain gitu biar nggak kaget. Misalnya, aku suka sama kamu nih, aku mau kita pacaran, tapi aku gini loh, aku nggak suka kamu kalau misalnya harus komunikasi sama mantan kamu, aku nggak suka kamu gini, aku nggak suka kamu gitu. Lebih baik ngomong di depan gitu loh daripada ngomong di belakang kan. Maksudnya daripada udah ngejalin sebuah hubungan terus tiba-tiba kalian ngerti aslinya begini begitu, atau ada hal-hal yang kalian nggak suka sebelumnya tapi kalian nggak ngomong, terus kejadian pas waktu udah ada hubungan kan nggak enak gitu. Jadi apapun itu kalau misalnya kalian mau menjalin sebuah hubungan harus diomongin dulu di awal gitu. Jangan sampai udah punya hubungan terus kalian jangan sampai kalian nggak tahu apa-apa soal pasangan kalian, terus kalian ngiyain kalian pacaran atau amit-amit sampai nikah tapi nggak tahu apa-apa. Ya bakal berantakan sih menurut aku. Jadi semuanya harus diomongin di depan apapun itu. Aku sambil makan coklat ya. Gini kan ada orang yang suka sama kita tapi kita suka sama orang lain. Jadi kita pilih yang mana ya, terserah kamu cintanya sama siapa, sukanya sama siapa, udah itu pilih. Mencintai dalam diam itu bahagia tapi menyakitkan. Aku pernah kayak gitu dulu, rasanya nano. Ya udah nikmatin aja, selama kamu ngerasa itu bahagia lanjutin aja ya, lanjut yang lain. Mbak, misalnya soal kita bertahan selingkuh, Mbak Fel lebih baik bertahan demi hubungan atau putus? Aku tadi perasaan udah bahas, tapi aku belum ngomong yang ini. Mbak, misalnya cowok kita ketahuan selingkuh, Mbak Fel lebih baik bertahan demi hubungan atau putus? Ini konteksnya bertahan demi hubungannya itu bertahannya karena hubungannya itu masih pacaran atau udah nikah. Menurut aku nih ya, kalau misalnya
kita punya pasangan, di mana pasangan kita itu udah berani selingkuh dari kita, which is selingkuh itu nggak tahu sampai kontak fisik atau cuman selingkuh by chat doang, tapi paling nggak pasangan kita tuh nyaman sama orang lain gitu kan, ngerasa nyaman sama orang lain, berarti kayak ada perasaan gitu. Nah, setahu aku nih ya, perasaan sayang itu bisa diberikan ke siapa aja. Kita bisa sayang sama banyak orang, sama ribuan orang sekalipun kita bisa. Tapi kalau cinta, menurut aku cuma satu orang aja. Kita nggak bisa cinta sama orang lebih dari satu. Itu menurut aku. Jadi kalau misalnya aku sama pasangan aku nih saling cinta, terus tiba-tiba pasangan aku dia selingkuh sama orang lain, otomatis dia udah nggak cinta sama aku. Otomatis dia udah cinta sama orang lain dong. Terus ngapain dilanjutin? Tinggalin lah. Udah, lanjut lagi yang lain ya. Ini gimana lagi nih? Aku cinta kepada satu orang tapi dia ada pacarnya. Tapi dia masih sayang sama aku, itu gimana kak? Ini gimana ya ceritanya ya? Aku cinta kepada satu orang tapi dia ada pacarnya. Jadi kamu selingkuhannya. Tapi dia masih sayang sama aku. Ini misalnya nih aku cinta sama si A. Nah, si A ini punya pacar. Si A ini sayang sama aku. Itu kamu kata siapa? Kata si A. Bohong lah itu. Jangan mau dikebulin sama cowok zaman sekarang. Karena orang-orang bisa dengan mudah ngomong I love you, padahal sebenarnya nggak ada cintanya gitu loh. Maksudnya kita bisa belajar dari, kita bisa komentar ke postingan orang lain dengan emot ketawa padahal kita lagi gini. Tapi kita ngirim emotnya emot ketawa. Ya sama aja kayak kita bisa bilang cinta padahal kita nggak cinta gitu loh. Jangan mau dikebulin sama cowok atau sama cewek, sama aja sih sebenarnya. Ya intinya kalau misalnya kamu cinta sama orang itu udah ada pasangannya, terus dia bilang sayang sama kamu, bohong sih menurut aku. Lanjut yang lain ya. Ini kalian nih lagi banyak problem soal percintaan ya. Aku jadi kayak kumbah. Jadi kayak Mario tak teguh. Aduh. Nih, udah. Kita nggak mau. Hah? Nggak. Siapa yang mau makan? Kata nanti beli es krim dewe. Kemarin aku ke kafe sama teman, masa tiba-tiba ada laki-laki datengin aku mau lamar aku dan udah bawa cincin. Males bahas yang gini-gini. Kenapa yang suka ninggalin itu kok cewek kak? Masa sih? Jangan di sini kok. Kok darapin. Lele ya? Sekarang kamu tanggung jawab. Gak apa-apa sih. Itu taruh di tempat sampah. Ini dilap pakai tisu, terus ini dipel. Ambil tisu ya, tisu yang di kamar mandi ya. Tisu yang tebal itu pakai. Tempat sampah ada di kamar mandi. Pokoknya kamu tanggung jawab harus bersihin ini, Pin. Aku lanjut lagi yang lain ya. Menurut kakak apa arti cinta beda agama? Kayaknya bukan ranah aku ngebahas itu deh, takut salah persepsi. Aku ngebahasnya yang lain aja, yang aman-aman.
Apalagi ya, banyak banget ini yang ngirim ini. Mbak, balikan sama mantan itu nggak salah kan? Selama mantan kamu nggak ada pasangannya itu sah-sah aja. Oke? Hmm, banyak pertanyaan yang udah. Hmm, sakit gak sih dilupain gitu aja terus tiba-tiba dia datang pas butuh doang, kayak nggak ada harga diri banget ya dia. Yang nggak ada harga dirinya kan dia, bukan kamu. Ya udah biarin. Kalau misalnya kamu ngerasa sakit karena dilupain gitu aja, terus tiba-tiba dia datang pas butuh doang, ya udah nggak usah digubris, cuekin aja. Udah. Lanjut yang lain slow. Tuh Alvin bilang slow. Ini apa? Bagaimana solusi untuk masalah hubungan pacaran? Ya pacarannya kenapa? Udah aku nyari yang lain ya. Ini nggak apa-apa kan? Iya tapi dibuang di tempat sampah ya. Ini pertanyaannya lucu banget sih. Kak, kenapa aku susah laku ya? Apakah aku jelek atau kurang apa gitu? Hehe. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa? Jadi gini ya, sebenarnya nggak laku itu bukan soal fisik aja. Oke? Diki Syaputra, kamu laki-laki. Perempuan, gimana ngomongnya ya? Pada dasarnya, perempuan itu lebih memakai perasaan daripada akal. Nah, kalau laki-laki lebih pakai akal daripada perasaan. So, laki-laki lebih cenderung melihat fisik kepada lawan jenisnya. Kalau perempuan, dia nggak ngelihat fisik, dia ngelihat hatinya, dia ngelihat sikapnya. Intinya dia nggak ngelihat fisik gitu loh. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang nggak laku karena ngerasa jelek, itu salah. Kalau kamu ngerasa jelek tapi kamu tanggung jawab, kamu pekerja keras, ya kamu nggak bakal nggak laku. Perempuan pasti banyak yang ngantri sama kamu. Ini nggak Apa? Pinter. Buang cepat sampah ya. Gitu dong, pinter ya. Lagi. Itu kan es krim kan manis. Tisunya masih ada kan? Ada yang pakai tisu roll aja. Ini dikasih air dikit. Biar nggak manis, biar nggak lengket. Terus kamu lap ya. lap pakai tisu roll. Iya. Jadi gitu ya, Mas Diki. Jadi sebenarnya bukan perkara fisik. Kalau misalnya nggak laku, bukan karena jelek. Tapi lebih ke kamu bekerja keras, bukan harta juga. Maksudnya apa sih? Kayak aku misalnya, aku suka lihat cowok yang